Karis dan Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God is taken from John chapter 1 verse 4. John chapter 1 verse 4. Bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. John chapter 1 verse 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya akan baca juga dalam bahasa Inggris dari New International Version. In him was life, and that life was the light of men. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. In him was light. In him was life. And that life was the light of men. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. In him was life. Saudara, pada saat ini kita telah sampai ke ayat yang keempat dari kitab Yohanes pasal 1. Minggu yang lalu kita belajar bersama dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan tema firman itu adalah Allah. Last week we learned from the Word of God from chapter 1 of John verse 1 to 3 with the theme The Word was God. Pada minggu ini saudara kita lanjutkan mempelajari akan kitab Yohanes ini. Dan Tuhan menggerakkan, menuntun, memimpin Rasul Yohanes untuk menjelaskan kepada gereja sepanjang abad, saudara dan saya, untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman, the Logos, yang adalah Allah yang sejati, bukan saja manusia yang sejati. Sebagai Allah yang sejati itu, Tuhan menggerakkan Rasul Yohanes untuk menulis bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sejati itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, bersama-sama dengan Allah pada mulanya, yaitu sejak kekal. Dan minggu lalu juga kita belajar bahwa Dia yang adalah Allah, Dia juga adalah pencipta. He is also the creator. Bahwa tidak ada satu apapun yang ada tanpa Dia. Maka dikatakan dalam ayat yang ketiga, tanpa Dia tidak ada satupun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu bukti bahwa dia adalah sang penjadi, sang pencipta. Itu membuktikan bahwa sebagai pencipta dia adalah Allah. Nah, minggu ini saudara, dalam ayat yang keempat dilanjutkan bahwa dia yang adalah Allah, yang adalah firman, yang sudah ada sejak kekal, yang bersama-sama dengan Allah, dan yang adalah juga pencipta, selain penebus, selain penyelamat. Dikatakan bahwa dia juga adalah hidup. Ini ayat 4 yang kita belajar. Dia ada hidup. Di dalam dia ada hidup. Bahasa Indonesia tidak sedalam dalam bahasa Inggris yang mendasarkan bahasa asli, pada bahasa aslinya. Karena dalam bahasa Inggris misalnya dalam NIV di sini dia bilang in him was life. Dia tidak bilang in him is life, tapi in him was life. Di dalam dia ada hidup. Ini diterjemahkan secara present tense. Artinya in him is life. Tapi dalam bahasa asli dan dalam bahasa Inggris misalnya, ini dia gunakan past tense bahkan perfect tense. Jadi sesuatu yang sudah ada. Jadi terjemahannya lebih cocok kalau dikatakan di dalam dia hidup itu sudah ada. Hidup itu sudah ada di dalam dia. Jadi dia itu hidup. Saat dia ada sebagai Allah itu yang tidak ada batas waktunya, hidup juga ada bersama-sama dengan dia. Mau dikatakan bahwa dia bukan ada tanpa hidup. Dia dan hidup itu sama-sama ada. In him was life. Life was with him. Jadi Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, Tuhan Yesus yang adalah Allah, Tuhan Yesus itu juga adalah hidup. Ya, nama Tuhan Yesus ini baru ada, saya gunakan nama Tuhan Yesus karena itu yang kita kenal tatkala dia menjadi manusia. Tetapi yang dimaksudkan yaitu dia sebagai Allah yang kita kenal dengan nama anak Allah. Dia bersama dengan Allah. Ini mau menggarisbawahi lagi bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. So this verse underlines, emphasizes that our Savior, our Redeemer is really God, is a true God. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang memiliki hidup. Karena dia adalah Allah yang hidup, yang sudah ada sejak kekal, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yang kekal di eternal God. Dia katakan kepada orang Yahudi tatkala dia berbicara kepada banyak orang Yahudi waktu dia ada di bumi, tatkala dia menjadi manusia. Mereka berdebat dengan dia dan dia menjelaskan kepada mereka bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia sudah mau kasih tahu di sini bukti bahwa dia bilang saya nih Allah. Hanya mereka tidak bisa mengerti. They could not understand that he is God, that he wanted to emphasize, explain
explain to them that he is God who came to be man in order to save them as what God has said in the Old Testament. Mari kita buka bersama-sama perdebatan dan percakapan dan penjelasan Tuhan Yesus di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 8, agar kita bisa memahami tentang kealahan Allah itu sendiri. Kealahan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kenapa ayat ini saya ingin jelaskan dan ingin gali? Karena banyak orang meragukan tentang kealahan dari Tuhan Yesus. Bahkan ada yang menuntut, coba kasih bukti di mana ada ayat yang mana Tuhan Yesus kasih tahu bahwa dia itu adalah Allah. Ya, ini jelas di sini. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 8 dalam perjalanan sejarah pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 8 ayat 48 dan seterusnya saya bacakan. Orang-orang Yahudi ayat 48 menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Mereka mulai menabrak, menentang, menyudutkan Tuhan Yesus. John chapter 8 verse 48. Now 49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku." Di sini saudara sudah mulai ada direction, arah dari Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ayat 50. "Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi." Ayat 51. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Saudara garis bawahi kata firman-Ku, kata-kataku. Siapa yang menuruti firman-Ku atau kata-kataku atau pengajaranku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara lihat sini. Tuhan Yesus mau katakan bahwa kata-kataku itu menyelamatkan engkau. Dia mau bilang bahwa saya ini logos, saya ini firman. I am the word of God. I am the word. I am God. Saya ini Allah. Nah, karena saya ini Allah, maka firman-Ku yang aku sampaikan kepadamu dan engkau mendengarnya, engkau hidup. Karena aku hidup. Dan bahkan hidup itu sudah ada bersama dengan aku sejak kekal. Luar biasa ya saudara. Ayat yang ke-52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Mereka mau kasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa Abraham saja tidak berani katakan begitu. Karena Abraham itu manusia dan dia mati. Kata-katanya itu ada dan dia mati. Bagaimana sekarang engkau berani katakan bahwa kalau mendengar kata-katamu hidup selama-lamanya? Ini engkau mulai mengangkat diri lebih tinggi dari Abraham dan bahkan seakan-akan mau samakan dirimu dengan Allah. Di sini saudara mulai tingkat perdebatan itu makin tinggi, makin tajam. Karena mereka mulai melihat, mengerti bahwa Tuhan Yesus mulai menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan bagi orang Yahudi ini tidak baik dan tidak benar. Karena tidak boleh manusia menyatakan diri sama dengan Allah. You see the tension is going higher. Because God, Jesus wanted to tell them that He seemed to be higher than Abraham. Even wanted to show to them that He is like God. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nah, ini lihat.
Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham? Apakah engkau mau menyatakan bahwa engkau lebih hebat, lebih tinggi, lebih luar biasa dari bapa kami itu Abraham? Itu ayat yang ke-52. Saya baca dalam bahasa Inggris supaya kita bisa tertolong. Let's also read in the English. Are you greater than our father Abraham? He died and so did the prophets. Who do you think you are? Siapa ini engkau? Kok berani saja membandingkan dirimu dengan bapa kita Abraham yang hebat itu? Bahkan lebih hebat dari nabi-nabi. Jadi saudara, di dalam pemahaman, di dalam pikiran orang-orang Yahudi waktu itu sudah mengerti bahwa sekarang Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia ini sudah sama seperti Allah. Jadi kalau saudara ada yang bertanya kepada kita di mana dan kapan Tuhan Yesus itu katakan bahwa dia adalah Allah, ini buktinya udah jelas di sini. Kalau saudara orang Yahudi paham, kalau saudara mengerti pemahaman Yahudi, ya di sini jelas dia mau katakan bahwa dia adalah Allah, lebih hebat, lebih besar dari Abraham dan nabi-nabi. Berarti dia mengatakan dia Allah. Orang Yahudi mengerti itu. The Jew understand that he wanted to say to them that he is God even greater, higher than Abraham, even the prophets who already dead. Ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mari kita banding dalam bahasa Inggris lagi, ayat yang ke-58. I tell you the truth. Jesus answered, before Abraham was born, I am. Saya baca bahasa Inggris ini, saudara, karena dalam bahasa Inggris itu tense-nya itu sangat persis, sangat tepat dan akurat. Dalam bahasa Indonesia kita tidak punya itu, sehingga sulit untuk kita memahami apa maksud Tuhan Yesus tatkala dia berbicara dengan orang-orang Yahudi untuk menunjukkan hidup itu ada dengan dia secara kekal, sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kekal. In Indonesian we don't have that tense, so we don't understand the meaning of our Lord Jesus Christ when he said about his presence before Abraham was born. Dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus itu katakan secara akurat, tajam, tepat bahwa sebelum Abraham lahir. Bahasa Inggris dan bahasa asli itu menunjukkan was born itu sudah lahir dulu itu. Pas yang lalu itu dia bilang aku ada. Dia tidak katakan aku sudah ada bersama dengan Abraham dengan tense yang pas, tetapi gunakan present tense. Dalam arti dia itu jauh secara kekal sudah ada.
sebelum Abraham ada itu. Jadi sebelum ada Abraham lahir. Jadi Abraham lahir di sini, Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia sudah di sini, dia sudah sebelum Abraham. Jadi ayat ini mau menjelaskan kepada kita, Tuhan Yesus mau bilang bahwa Abraham hidup waktu Abraham lahir dan menjadi seorang Abraham yang hidup. Dia sudah ada. Bahkan jauh sebelum, dalam konteks bahasa asli dan bahasa Inggris itu memberikan pengertian bahwa jauh sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Before Abraham was born, I am. Saudara, kalau mengerti baik-baik ini konteks bahasanya, tata bahasanya, grammarnya, dan kalau mengerti baik-baik tense-nya atau waktunya, kita udah mengerti bahwa Tuhan Yesus bicara sekarang, Abraham sebelum, dia sudah ada sebelum Abraham. Dan orang Yahudi mengerti dengan baik bahwa dia mulai katakan di sini bahwa dia adalah Allah. Dia menjelaskan, dia menyatakan secara clear bahwa dia ini bukan manusia lagi. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. This is the words of our Lord Jesus Christ. Dengan kata lain, dia mau bilang kepada orang Yahudi, saya ini manusia sejati. Tapi saya ini juga Allah sejati. Saya sudah ada sebelum Abraham. Dan saya sudah ada itu bukan sudah ada seperti manusia saja. Saya sudah ada sebagai Allah. Saudara lihat apa yang dibuat oleh orang Yahudi setelah mendengar ini. Karena dia mau bilang bahwa dia adalah Allah. Dia lebih dari Abraham. Dia lebih dari seorang manusia saja. Lihat saja ayat 59. You can see the reaction of the Jews after that. They get angry. They got disappointed. They got annoyed. This is not right anymore. This guy is crazy. Ini orang sudah kerasukan setan ini. Ini orang sudah melawan, ini orang sudah mengangkat diri sebagai Allah. Dia sudah katakan dia ini adalah Allah. Ayat 59 sudah lihat. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. At this dalam level ini, dalam saat seperti ini, kata-kata yang Tuhan katakan begini. They picked up stones to stone him. But Jesus himself hid, slipping away from the temple ground. Kenapa mau ambil batu lempar? Saudara tahu? Kalau orang Yahudi kalau sudah ambil batu untuk lempar, mau rajam, itu artinya itu memang penghukumannya untuk mereka yang mau samakan diri seperti Allah itu harus dibunuh. Itu artinya mengarah pada pembunuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa dia sama dengan Allah. Jadi kalau ada yang mau bilang, di mana ayat firman Tuhan yang katakan bahwa dia adalah Allah? Ya ini salah satunya. Nah kalau dia mengatakan dia adalah Allah, ya dia hidup. Makanya dalam ayat 4 dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup. Di dalam dia ada hidup, maksudnya bukan hidup itu ada secara present tense, tapi hidup itu sudah ada dari kekal di dalam dia. Karena dia kekal, hidup juga kekal, dan dia hidup selama-lamanya. Makanya dia bilang tadi, kalau siapa yang dengar firman-Nya akan hidup selama-lamanya. Karena memang dia Allah yang hidup selama-lamanya. Berbahagialah saudara yang percaya pada Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Makanya saudara kalau dia datang dan dia mati dan hidup kembali, ya memang dia hidup. Dia adalah sumber segala hidup karena dia hidup. Jadi saudara, ayat 4 ini menambah poin lagi untuk menggarisbawahi bahwa Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu adalah Allah yang kekal. Bersama dengan ayat ketiga, Allah yang kekal, dia adalah pencipta. Selain dia pencipta, dia ada hidup. Hidup itu bersama dengan dia.
Makanya dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Forever, everlasting Father. The Creator. The life was with Him. Inilah saudara. Kita ada di tahun 2022. Kita boleh berjalan dengan Allah yang hidup. Yang punya hidup kekal. Yang selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus dan Anak. Sebagai Allah Tritunggal, Allah yang kekal. Yang memiliki hidup yang kekal. Dan oleh karena itu, bisa memberikan kita hidup yang kekal. Karena dia adalah the author of everlasting life. Maka saudara, 2022 ini boleh kita jalan bersama dengan Allah yang kekal. Yang mana perjalanan hidup kita ini menuju pada hidup yang kekal. That is the beauty of having an everlasting God. Everlasting Redeemer. Everlasting Creator. Everlasting Savior. Indahnya hidup di dalam bersama Dia yang memiliki hidup yang kekal. 2022 kita jalan bersama dan di dalam Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang adalah firman yang hidup. Yang adalah Allah yang hidup. Juru selamat yang hidup. Penebus yang hidup. Pencipta yang hidup. Yang hidup di dalam kita. Dan memberi kita hidup selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin.